Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Slamet Redi, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 19 kelompok 4 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas individu pada agenda 3, yaitu penerapan sistem merit di Indonesia. Ayo kita mulai pemaparannya. Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi atau strategic alignment. Dalam konteks ini, aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama organisasi. Pengelolaan SDM dalam hal ini ASN dilakukan untuk memotivasi juga untuk meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Nah, untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sebuah sistem yang efisien, efektif, adil, terbuka atau transparan, dan bebas dari kepentingan politik atau individu atau kelompok tertentu. Kondisi ini memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk bekerja dan berkinerja karena merasa dihargai dan juga diperhatikan oleh organisasi. Sistem yang dimaksud adalah sistem merit. Apa itu sistem merit? Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa sih sebenarnya sistem merit itu? Dan mengapa sistem tersebut dibutuhkan dalam pengelolaan ASN? Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal ini kompetensi dan kinerja. Jadi, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, apa sih manfaat sistem merit? Bagi organisasi, adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ketika organisasi mengetahui apa tujuan keberadaannya, baik itu visi, misi, dan program yang akan dilakukan, organisasi dapat mengarahkan sumber daya manusianya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Dengan kata lain, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Undang-undang ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Aparatur sipil negara merupakan motor penggerak pemerintahan, pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang ASN memandang bahwa sumber daya manusia adalah aset yang harus dikembangkan. Dengan dasar tersebut, maka setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Oleh karenanya, setiap ASN dimotivasi untuk memberikan yang terbaik. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama adalah perencanaan. Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pasal ini mengisyaratkan A. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dihitung untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. B. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi menjadi ASN adalah mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. C. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. D.
Untuk mendapatkan pegawai yang tepat, dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. Di satu sisi, kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Di sisi lain, pegawai dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan: yang pertama, pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Yang kelima, promosi pegawai dilakukan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Selanjutnya, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama ada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya adalah penerapan sistem merit di instansi tempat tugas. Sebagai seorang penera, memiliki peran penting dan ikut menentukan kelancaran dan keberhasilan dalam pelayanan di bidang metrologi legal. Agar para penera dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan, motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja, budaya kerja, etos kerja, dan semangat kerja yang tinggi. Penerapan manajemen ASN sebagai penera harus mengacu pada Undang-Undang ASN yang mengedepankan independensi, kinerja, dan profesionalisme ASN. Seorang penera harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesional sesuai bidangnya, surat pegawai berhak untuk tera atau tera ulang, sehat jasmani dan rohani, serta harus mampu menunjukkan kinerja terbaik. Selain menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan di bidang metrologi legal, penera harus terus mengasah dan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi demi memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan profesional. Misalnya dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, bahkan melanjutkan pendidikan. Demikian tadi pemaparan tugas individu pada agenda 3 tentang penerapan sistem merit di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.